program pertama kami akan segera kami hadirkan Religi Pagi edisi Kamis 23 Juni 2022 dan Kang Ustadz Iksan Tobi'i asatidz dari Pondok Pesantren Al Husna Kota Cirebon juga sudah hadir di studio. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pendengar, kita mengucap syukur karena pagi hari ini diberikan kembali kesempatan oleh Allah melihat dunia, melihat pasangan kita, melihat anak-anak, dan mendengarkan kembali RRI Cirebon, di mana kami akan memulainya dengan bertolabul ilmi juga bersama-sama dengan Anda. Dan pagi hari ini temanya adalah membangun optimisme dalam menjalani hidup. Kita akan bersama Ustadz Iksan Tobi'i, kita akan sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita akan temani lagi pendengar ini pagi hari ini. Temanya adalah membangun optimisme dalam menjalani hidup. Dan pendengar nanti di sesi kedua silakan siapkan telepon Anda 0231 486374 atau WhatsApp boleh sepanjang Kang Ustadz memberikan tausiahnya. Mungkin sudah ada yang ingin Anda tanyakan, boleh dikirimkan langsung di 081 324 951 935. Kita akan dengarkan dulu di sesi pertama tausiah dari Kang Iksan Tobi'i. Silakan Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmatnya sehingga sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita gunakan waktu yang sangat singkat ini dengan sebenar-benarnya. Kualitas hidup tidak hanya sekedar mengejar duniawi, tapi juga bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi dan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain seorang manusia yang hebat hanyalah bagi orang-orang yang selalu mengoptimalkan dalam kehidupan sehari-harinya agar bisa melakukan amalun soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian.
Sholawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan besar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon dalam program acara Religi Pagi yang saya cintai. Sebelum saya menyampaikan tema pada pagi hari ini, saya ingin sedikit menambahkan karena tema yang minggu lalu, Kamis pagi lalu, itu ada satu yang belum saya sampaikan terkait 2 misi manusia hidup di dunia ini. Baru 1 misi saya sampaikan. Jadi misi yang kedua adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi khalifatu fil ard, menjadi sosok leader di muka bumi ini. Jelas ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut menegaskan, aku ciptakan manusia ini untuk menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah di muka bumi ini. Lantas para malaikat beriri, lantas para malaikat tidak terima. Ya Rabb, kenapa yang engkau jadikan sosok seorang pemimpin di muka bumi ini adalah orang-orang yang selalu berbuat kerusakan, orang-orang yang selalu berbuat onar, yang pernah menumpahkan darah? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu berbuat kerusakan, ya, berbuat fasad. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam ayat tersebut, aku lebih tahu daripada engkau wahai para malaikat. Jadi sesungguhnya kalau kita belajar lebih jauh, sejarah mencatat bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang pemimpin adalah manusia. Para nabi adalah manusia, seorang laki-laki. Kemudian para wali adalah seorang manusia. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin, ya. Presiden pemimpin di negaranya. Kemudian gubernur pemimpin di provinsinya, bupati pemimpin di kabupatennya, dan seorang suami juga pemimpin. Pemimpin bagi apa? Bagi rumah tangganya. Anak muda belum punya suami istri, pemimpin juga. Pemimpin untuk dirinya sendiri. Digunakan untuk apa masa mudamu? Jadi menyambut menyambung dari minggu yang lalu, satu misi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini, selain tadi manusia harus atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia sebagai pemimpin, khalifatu fil ard. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon dimanapun berada yang saya cintai, insyaallah tema pagi hari ini adalah membangun optimisme dalam menjalani hidup. Di tengah krisis kepercayaan, di tengah masyarakat pada saat ini, kita sedang diuji dengan berbagai macam dilematis kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'."
dan sungguh kami uji kalian walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan rasa sedikit ketakutan, wal khauf walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', dan Allah Subhanahu wa taala juga uji kita semua dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta benda, wal anfusi, jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wa basiris sabirin, berikanlah berita informasi kebahagiaan bagi mereka-mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pada saat kena musibah, kena sesuatu yang membuat mereka tidak enak, tidak nyaman, mereka tidak bilang apa-apa kecuali dengan satu kalimat, sesungguhnya kami milik Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon, program acara religi pagi dimanapun berada yang saya cintai. Roda kehidupan pasti selalu berputar. Terkadang kita menjumpai dalam segala bidang itu sangat mudah. Pada lain waktu kita juga menemukan kesulitan hidup. Di suatu saat kita bisa bersedih, dan di sisi lain juga kita bisa kadang berbahagia. Semua dinamika tersebut itu kalau kita sadari adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Senang ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, dan terkadang hati kita terpukul, merasa sedih pada saat mendapatkan suatu musibah dan cobaan. Itu semua merupakan dinamika dalam kehidupan ini. Kalau kita mendengarkan syair dari Syekh Ahmad Dardir, mendengarkan sebuah kalimatnya, syairnya mengagungkan, mendangungkan bahwa wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura, dan bersyukurlah atas nikmat Allah dan bersabarlah atas cobaannya. Karena pada dasarnya pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon, kita hidup di muka bumi ini tidak mungkin selalu merasakan bahagia terus, mustahil. Dan tidak ada satu makhluk Allah bernama manusia yang setiap harinya sedih terus, tidak ada. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tidak ada. Dan suatu saat kita semua pasti akan diuji, akan dicoba. Untuk apa sih Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Lantas bagaimana perasaan kita, strategi kita, kiat-kiat kita pada saat Allah Subhanahu wa taala uji kita supaya kita bisa lolos dari ujian tersebut? Ingat dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri usra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang sebanyak 2 kali di surat tersebut. Kemudian itu pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan cobaan kepada diri kita, itu bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi yakinlah pada saat kita berada di titik terendah, berada pada titik yang membuat ternyata hidup itu ingin frustasi, kemudian putus asa, yakin ma'al usri yusra, di samping kesulitan ada kemudahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pada saat Allah Subhanahu wa taala uji kita mendapatkan ujian, kita bisa lolos dan selalu bisa melewati dari ujian-ujian dan cobaan tersebut. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah berfirman, jadi hadis qudsi ini bukan Al-Qur'an ya, melainkan dari Nabi, tapi di situ ada ada ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala, namun bukan ayat Al-Qur'an. Khalaqtu usron wahidan wa khalaqtu sayro, ini Allah Subhanahu wa taala bersabda, aku ciptakan kesulitan, khalaqtu usron wahidan, satu saja, namun wa khalaqtu sayro ini, tetapi di situ pula
aku ciptakan 2 kemudahan. Sekarang ini mungkin kita menjumpai ya, ada seorang petani yang gagal panen, kemudian menjadi pelajar, nilainya memperoleh yang sangat kecil, tidak sesuai dengan harapan, yang kerja di kantor ada masalah di kantornya, kemudian yang berdagang ditipu orang. Hal tersebut bisa saja menjumpai kita. Di saat demikian kita harus menata hati untuk memposisikan bahwa Allah pada dugaan yang selalu baik. Jadi pada saat kita sedang diuji dengan berbagai permasalahan hidup, apalah entah itu bentuknya, yakinlah di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pada memposisikan dugaan yang paling baik. Jadi tidak boleh kita bersuuzon kepada Allah. Kuncinya adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni abdi bi. Aku tuh tergantung perasaan hambaku, kata Allah. Jika hambaku ini, kata Allah, prasangkanya buruk sama saya, aku juga akan seperti itu, akan membuat buruk juga pada kehidupan orang tersebut. Tapi melainkan pada saat kita sedang diuji, kita husnuzon sama Allah. Ya Allah, ternyata ujian ini membuat hati saya selalu bersyukur, berarti tandanya ini saya sedang diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berpikir pada saat sedang mendapatkan cobaan atau ujian, pasti nih setelah kesulitan ini akan ada kemudahan. Jadi kalau bahasa kerennya, pada saat diuji ada door prize nih dari Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang indah. Tunggu saja, sabar saja. Jangan sampai pada saat diuji, ya Allah tuh gimana sih sama saya? Saya ini udah bekerja dari pagi, berangkat pagi, pulang malam, tapi kok rezekinya segini-gini aja. Tapi ingat, anna ma'adzonni abdi bi, anna inda dzonni abdi bi. Bagaimana prasangka hambaku. Berikutnya pada saat kita sedang digempur berbagai macam perasaan dari sana sini, bisikan tetangga, saudara dan sebagainya. Nah, solusi terbaik dalam menjalani hidup ini adalah apa? Al-yakinul ilmu kulluh, yaitu optimisme merupakan sumber keilmuan apa saja. Jadi pada saat kita mendapatkan sesuatu yang membuat hati dan kondisi kita sangat jatuh sekali, lalu dalam Islam menjamu kita, memberikan spirit kepada kita. Apa? Al-yakinul ilmu kulluh. Jadi kuncinya adalah optimisme dalam menjalani hidup ini. Mari kita bangun optimisme sembari sambil membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kinerja kita dengan tetap mengutamakan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang indah. Insya Allah akan diberikan jalan keluar dari aneka krisis tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, afdhalul ibadati intidharul faroji. Sebaik-baik ibadah adalah menanti kegembiraan. Ya, jadi Islam itu tidak menjunjung nilai-nilai kesedihan, bukan. Tapi Islam mengajarkan kepada kita semua agar selalu happy, bahagia, gembira. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini Allah ciptakan dengan kondisi dari awal hidup sampai akhir hidup dengan sedih terus, dan tidak ada pula manusia diciptakan di muka bumi ini bahagia terus. Pasti semuanya seperti roda selalu berputar. Baik, alhamdulillah itu sudah disampaikan pendengar tausiahnya pagi hari ini, bagaimana kita harus optimis ya menghadapi hidup ini. Pendengar, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung silahkan di 0231 486374 atau di 0231 849 3259 setelah yang berikut ini. Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah
Dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Baik pendengar, kita akan mulai. Untuk yang ingin bergabung silakan di 0231 486374 Anda gunakan. Sekali lagi 0231 486374. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak Ahmad Fauzi. Ya, siap. Lebih dulu kalau sudah orang yang telepon susah masuk karena tidak masuk sampai selesai acara. Gitu ya. Oke. Mohon maaf Siap. kepada senior saya itu Bunda Indra itu duluan, Bunda Indra itu kan. Silakan Pak Ini Ahmad. Mas, sebelumnya saya mau tanya nih, kan satu-satunya serikan di area Cirebon cuman Mbak Isma, kemana udah beberapa hari nggak kedengaran suaranya. Ada, hari ini mulai ada. Ya. Mungkin Assalamualaikum Bapak Ustadz, guru kita yang saya hormati. Barusan berbicara masalah kita harus tawakal, jangan bersedih. Nah, di sini Pak, kan manusia itu diciptakan seolah-olah kan kalau yang manusia secara nafsu apapun juga tidak ada puas-puasnya kan, seperti begini, sudah dikasih ini pingin ini, sudah dikasih pingin ini, jadi selalu kurang dan kurang. Nah sekarang begini Pak, kan manusia itu diciptakan sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin. Nah di sini dalam hal kepemimpinan juga mesti kadang-kadang tidak, contoh seperti begini, pernah kan terjadi juga Pak Pemimpin di Bandung Timur, sudah bapaknya 2 periode, menantunya 2 periode, anaknya pingin juga. Nah itu termasuk serakah atau bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi tidak memberi kesempatan kepada yang lain ingin terus jadi pemimpin, atau termasuk serakah atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pendengar lain, kami buka kesempatan kembali 0231 486374 bisa dipergunakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Acep. Iya. Siap. Silakan Pak Acep. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz katakan ya kita ada, ya mungkin semua manusia ya ada gitu yang dikatakan kita berangkat pagi, pulangnya juga pagi gitu ya. Sementara kita kan manusia pengennya lebih penghasilannya gitu. Tapi kenyataannya gitu kan kita berangkat pagi, pulang pagi, rezekinya segitu-gitu aja gitu. Nah, yang kita masalahkan adalah apa yang salah pada diri kita. Apakah ibadah kita, sedangkan semua dari ibadah itu kita kan intinya sholat. Nah, kalau sholat kita yang nggak benar atau bagaimana gitu, jadi kita tuh rezekinya segitu-gitu aja gitu Pak. Terima kasih banyak Mas Subhan. Terima kasih Pak Acep. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Untuk yang pertama tadi, ini ingin saya sampaikan bedanya kita dengan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia, Allah ciptakan nafsu, Allah menciptakan akal. Kalau malaikat Allah ciptakan tidak mempunyai nafsu. Jadi kalau manusia tidak ada nafsunya, itu mustahil. Nah, kalau manusia nafsu terus, bukan manusia, ya, kebo. Nah, kemudian apakah seorang pemimpin kemudian sudah selesai masa periode, masa jabatannya, kemudian ingin mencalonkan lagi? Ya, kalau kita berbicara di NKRI ini, semasa itu tidak melanggar konstitusi, aturan-aturan dalam pemerintah. Bedanya kalau misalkan sudah 2 periode atau sudah selesai bagi orang lain atau seorang pemimpin itu untuk mendeklarasikan menjadi pemimpinnya di tempat atau wilayah tersebut.
kemudian tetap aja dia ingin mencalonkan, namanya itu melanggar aturan, tidak sah. Tapi kalau misalkan tidak ada permasalahan, ya maka sah-sah saja. Kemudian permasalahannya apakah itu merupakan hawa nafsu atau tidak? Setiap manusia pasti punya namanya ambisi, ya. Amarah. Jadi ambisi ini ada ambisi baik, ada ambisi yang tidak baik atau buruk. Kalau ambisi yang baik, pasti di dalam diri kita pernah merasakan bahwa saya ingin mendapatkan itu. Kalau belum saya mendapatkan capaian itu, saya tidak mau mengalihkan tujuan hidup saya kecuali itu. Itu ambisi baik. Saya pengen menjadi seorang pemimpin di kabupatennya atau di kotanya, wali kota. Sampai saya kalau belum menjadi seorang wali kota, saya tidak akan mengalihkan hidup saya. Lalu kemudian sudah jadi ingin terus menjadi menduduki jabatan tersebut. Nah itu kalau misalkan mengarahkannya dia baik, kemudian punya leader yang bagus, ya dipersilahkan semasa tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau misalkan sudah bertentangan, sudah mohon maaf ya, dia karakternya, attitude-nya kurang baik, tapi tetap saja maksakan untuk mencalonkan lagi, ini yang bermasalah ya. Jadi namanya ambisi ya tidak jadi masalah kalau misalkan ambisinya baik, ambisinya khair, ambisinya bisa mewujudkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai perdamaian. Apakah hal yang tersebut bisa menutup kemungkinan kesempatan orang lain tidak dapat? Ya namanya kita di Indonesia, apalagi mayoritasnya Islam, mengajarkan bahwa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Silahkan kita saling bersaing ya, saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan cara baik. Barangkali itu kalau dari saya. Ya itu yang Pak Ahmad ya. Kalau yang Pak Acep gimana? Sudah terjawab belum nih? Yang sudah usaha semaksimal mungkin hasilnya masih itu-itu aja. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah jelas ya memberikan rezeki kepada kita semua sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi contohnya kayak ya saya alami, belum berkeluarga, belum punya istri, kebutuhannya segitu, ya Allah kasih kebutuhan saya, rezeki saya segitu. Mungkin nanti pada saat kita atau saya sudah berkeluarga, sudah punya anak istri, nah ditambahkan lagi. Lalu kemudian saya sudah berangkat pagi, nih kemudian pulangnya sampai pagi, udah bener-bener maksimal banget lah dalam mencari rezeki itu. Namun rezekinya segitu-gitu saja. Saya sampaikan bahwa dengan rezeki yang kita dapatkan peroleh seperti itu, dibarengi dengan hati kita mengucapkan alhamdulillah, merasa ridho dan merasa puas akan rezeki itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah pasti dan sudah berjanji, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kita selalu mensyukuri alhamdulillah dapat segini, la azidannakum, pasti akan ditambahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kuncinya kita tidak boleh mengeluh, kuncinya kita tidak boleh bersuuzon pada Allah. Kita selalu berhusnuzon bahwa segala sesuatu ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih, banyak-banyaklah terima kasih ya. Mungkin itu. Baik, silakan dicoba kembali sekarang. Anda bisa gunakan 0231 849 3259. Mungkin yang dari tadi berusaha ke 74 tidak bisa kami angkat, rupanya ada gangguan, tidak masuk ke studio ini suaranya. Silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin menggunakan line telepon kami 0231 849 3259. Untuk pagi hari ini kita berikan kesempatan kembali untuk berinteraksi ya. Dan yang ingin mengirimkan melalui WhatsApp juga kami persilahkan di 081 324 951 935. Ada Bunda Indra ini. Halo, Bunda Indra. Ya, silakan Bu Indra. Ya. Silakan Bu, langsung. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Muhammad Subhan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Indra dengan Kang Iksan Tobi'i. Iya, assalamualaikum
Ustadz Ihsan Tobi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra. Waduh, masih muda sekali. Malah seperti ABG nih. Sudah berkeluarga, Pak Ustadz Belum, Bunda. Ihsan. Makanya kalau dipanggil Ananda nggak apa-apa kan, Ananda Ustadz. Boleh, khusus buat Bunda. Malah, iya. Nah, kalau sudah tua begini ini, berdua kakek-kakek, nenek-nenek di rumah, kadang timbul perasaan, ya udahlah, sepertinya tugas hidup kita di dunia ini sudah katakanlah selesai. Karena bukan berarti tidak takut bahwa kami ini kan namanya manusia pasti punya dosa. Tapi sepertinya nanti kalau bertambah lama hidup, bertambah lagi dosa. Tapi di samping itu juga ingin melihat anak cucu bertumbuh dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang harus kami lakukan, Ananda Ustadz Ihsan Tobi'i? Iya, mungkin nenek-nenek dan kakek-kakek ini bisa lebih bersemangat lagi dalam kehidupan. Terima kasih pula Bung Subhan. Terima kasih Bunda Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Rizal. Ya, ada Pak Setiono ya ini ya. Betul, saya pakai 74 nih. Siap, ini sudah bisa dipakai kembali. 74. Silakan Pak Setiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga punya seperti yang Bung Rizal ngomong, lutut apa namanya itu yang sering melihat Pak Ustadz. Namanya apa itu Bung Rizal? Gimana maksudnya? YouTube. Oh, di RRI, YouTube RRI Cirebon gitu ya. Tapi memang kita tidak memakai YouTube karena terlalu lama. Oh, Kadang-kadang gitu ya. pertanyaannya juga lama. Iya. Ini saya lagi nunggu pertanyaan Pak Setiono, ini lama sekali ini, Pak. Iya, Boleh langsung nggak, Pak? Jadi Ya. orang menunggu lama. Iya, ini saya lagi nunggu, Pak. Ya, Boleh langsung, silahkan pertanyaannya gimana? seperti Bu Indra, tolonglah jangan terlalu lama. Jadi orang ngantri ini. Iya, ini Bapak jadi lama ini. Boleh pertanyaannya? Pak Ustadz bertanya. Nggih, mangga Bapak. Ya, Nggih. mengenai pribadi kami sendiri. Ya. Mengapa orang jarang beribadah, jarang ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Misalkan jarang sakit, badan kekar, sering musyrik. Tetap kami bukan seujon Pak Ustadz. Kami mengalami istri pertama almarhum juga sakit yang sangat fatal. Ya. Kami masih mengingat pada tahun yang lalu. Kami melihat sendiri. Tapi orang tersebut belum ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, terputus ini. Mohon maaf nih, tapi saya kayaknya sudah ketangkep lah ya yang dimaksud oleh Pak Setiono. Boleh ke Bu Indra dulu, Kang Ustadz, mangga. Baik, Bunda Indra langsung Al-Fakir jawab. Usia sudah lansia ya, lanjut usia, udah kakek-kakek, nenek-nenek, lalu merasa dalam hatinya kayak sudah merasa cukup tugasnya di muka bumi ini. Sebetulnya kalau kita memahami wala tai'asu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kalau kita masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan hidup itu aktsirul ibadah, perbanyaklah ibadah. Karena
Kalau sudah tua, sudah lanjut usia, masih kayak ABG lagi, petakilan ke sana ke sini, malu. Jadi apa kiat-kiat kita? Ya sudah, perbanyak ibadah saja. Jadi kalau merasa semuanya sudah cukup, ya sandang pangan papan semuanya sudah terpenuhi, sudah apalagi yang perlu kita cari. Kalau misalkan usia sudah tua, sudah segitu, kemudian masih mengejar duniawi, tidak akan pernah habisnya. Jadi tidak lain lah, tinggal kita cari bekal sebanyak mungkin untuk menuju negeri yang abadi. Karena kita hidup di sini ini bukan abadi ya, sesaat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Hanya negeri akhiratlah yang kekal dan abadi. Sebelum menuju ke sana, kita juga akan berpindah kehidupan nanti di alam barzakh di sana. Jadi ya sudah, aktsirul ibadah, banyak-banyak ibadah saja. Boleh kita melakukan amal soleh, bentuk tindak sosial, boleh kita bagus kualitas kita, sholat kita. Yang awal-awalnya mungkin kita sholatnya tidak berjamaah, kemudian duhur sama asar mepet-mepet sedikit, kita sholatnya tepat waktu. Ya, jadi memperbaiki kualitas ibadah amal soleh kita. Ke Pak Setiono ini, jarang diuji tapi sehat, badan sehat, rezeki banyak dan lain sebagainya. Nah ini kita jangan sampai merasa bahwa sudah tidak usah dekat sama Allah, sudah tidak usah melakukan kewajiban sholat 5 waktu, apalagi amal soleh lainnya, jangan. Tapi kok ada bukan di Indonesia saja, di mana-mana ya, bukan beragama Islam atau tidak percaya pada Allah, Nabi Muhammad utusannya, mereka kerjanya lancar, naik terus, pangkatnya di kantornya, badannya kekar, tidak pernah diuji. Sebetulnya itulah ujian yang yang sangat berat, sudah tidak lagi Allah tarik untuk dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya istidraj. Mereka dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan saja kita punya 2 anak. Nah, satu anak ini diurusin. Ya diurusin itu dengan cara apa? Terkadang meminta uang kita kasih, kadang tidak. Itu kan bentuk kasih sayang kita terhadap anak tersebut. Namun ada satu lagi dibiarkan saja, mau pulang mau enggak, masa depannya dibiarkan. Kemudian bergaulnya dengan orang-orang yang tidak benar, mereka sehat terus kok. Nah itu namanya dibiarkan, diliarkan, sudah tidak dipedulikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, hal-hal yang seperti ini. Kita tidak boleh iri dengan orang-orang, mereka tidak pernah diuji tapi rezekinya lancar, badannya kekar, tidak. Tapi kita iri sama orang-orang yang rezekinya pas-pasan tapi mereka selalu bersyukur dan ibadahnya baik, ibadahnya bagus. Nah, apakah hal yang tersebut itu bagaimana? Itu dinamakan istidraj. Mereka dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak dipedulikan lagi. Maka kita berlomba-lomba dalam hidup ini mencari perhatiannya Allah. Dengan cara apa? Ya terkadang kita mendapatkan suatu cobaan, ujian hidup, pelik. Itu tandanya bukan Allah sentimen sama kita, bukan. Tandanya Allah ngasih perhatian sama kita. Nah, supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau manusia, bukan kadang ya, ulumrahnya kalau mendapatkan nikmat, baru mendapatkan rumah baru, mobil baru, istri baru, mungkin bahagianya luar biasa sehingga jauh lagi sama Allah, salatnya ditinggal lagi, jarang-jarang lagi. Baru pada saat misalkan na'udzubillahi min dzalik, mobilnya kecelakaan, kemudian lagi ditipu, hutangnya kemana-mana nggak bisa dibayar, barulah datang sama Allah, ya Allah, nangis dan sebagainya, baru ingat sama Allah. Nah, ya mungkin tingkatan kita masih seperti itu, tidak apa-apa. Tandanya pada saat mendapatkan ujian hidup, kita sedang dipanggil sama Allah untuk fafirru ilallah, balik lagi sama Allah sini, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Baik. Kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung di 0231486374. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung MS. Ya, Pak Dirubin, Brebes. Ini rupanya keretanya terlalu syarat ini. baru yang keberapa ini? Iya ya, alhamdulillah kebagian tiketnya. Iya. Silakan Pak Rubin. Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi judulnya membangun hidup optimis atau penuh harap. Lalu juga tadi Ustadz mengatakan, yang saya dengar kesimpulannya, hidup tidak akan selamanya senang, dan hidup ini tidak selamanya senang, sebagaimana juga hidup ini tidak selamanya susah. Jadi susah tidak akan selamanya, sebagaimana juga senang tidak akan selamanya. Tapi Ustadz mengatakan begitu. Lah,
kenyataan lalu kita juga diberi rumus atau diberi oleh Ustadz tadi, masalahnya harus kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kita hadapi, tapi dalam keseharian, dalam perasaan, kadang-kadang kita terhimpit oleh perasaan-perasaan itu. Lah ini mantra kita atau doa kita yang bagus ini bagaimana? Kita dihimpit secara pribadi maupun secara politik. Kita dimadilkan seolah-olah ini maaf politik dalam arti luas. Kita seolah mengapa hidup kita di Indonesia kok seperti di atas bara? Apakah ini termasuk pesimis atau optimis? Bagaimana mantra kita, doa kita supaya kita untuk diri sendiri, menguasai diri sendiri, menguasai keadaan, menguasai pekerjaan dan juga situasi sekeliling. Mohon uraiannya, matur nuwun Pak Ustadz. Matur nuwun Bung Emes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan dari Pak Rubin. Silakan yang ingin bergabung kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Rijal. Silahkan Pak Maman. Ya. Mangga. Betul. Pak Ustadz, ada sebuah ilustrasi nih. Kemarau setahun diguyur dengan hujan sehari. Terus yang kedua, air susu dibalas dengan air tuba. Nah, kaitan dengan masalah menuntut ilmu, tentu ada tahapan-tahapannya. Dari mulai SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Namun setelah puncak keberhasilan, orang selalu mengatakan syukur alhamdulillah. Sampai kepada mendapatkan jabatannya. Proses di situ terjadi interaksi, tantangan yang berat. Ujungnya dia masuk penjara. Nah, ilmu-ilmu yang tentu tadi itu ada sebuah ilustrasi tadi yang saya sampaikan, kemarau setahun diguyur dengan hujan sehari. Lalu ada orang yang... Boleh agak singkat Pak Maman? Ini waktunya tinggal 1 menit lagi nih. Oh gitu ya. Ya baik. Yang kedua, ada orang yang melakukan kejelekan, kerusakan di bumi ini. Namun pada akhir hayatnya dia mengucapkan La ilaha illallah. Nah, lain keputusannya dengan yang tadi. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Baik, untuk yang pertama tadi, dengan berbagai problematika kita hidup di Indonesia ini, apalagi akhir-akhir ini kita akan menghadapi dengan perang politik ya. Sudah tidak bisa kita pungkiri bahwa kemana-mana sudah terpampang berbagai macam promosi-promosi dari calon-calon itu. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa merubah setidaknya terhadap diri kita sendiri? Maka satu ucapan doa daripada yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam pada saat mendapatkan suatu ujian permasalahan. Apa doanya? Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Rob, sesungguhnya ini saya termasuk orang-orang yang zalim ya Rob. Kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di doa tersebut dengan serendah-rendahnya. Jangan sampai kita pada saat doa itu meminta kepada Allah dengan masih ada percikan-percikan perasaan sombong bahwa segala sesuatu itu yang saya dapatkan ini murni dari diri saya, misalkan harta, tahta, wanita, jabatan dan sebagainya, ini hasil kinerja saya. Bukan. Segala sesuatu itu yang kita peroleh tandanya Allah sedang mempermudah kita, dibarengi dengan ikhtiar kita yang maksimal. Jadi pada saat kita berdoa, yakin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pada saat bertanya apakah Allah itu jauh, dekat sama kita, maka jawabannya adalah dekat. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, doalah sama saya, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Aku akan kabulkan doa tersebut. Baik. Yang kedua dari Pak Maman ini. Baik, untuk yang dari Pak Maman, saya minta diulang. Ya, jadi ada orang yang kemudian semasa hidupnya mencari ilmu begitu ya, sudah sangat mumpuni, tiba-tiba berujung pada mereka masuk penjara. Ada orang yang diawali dengan merusak bumi ini,
ujung-ujungnya mereka husnul khotimah. Itulah perlunya kita masih nyambung dengan jawaban yang tadi, perlunya kita berdoa. Berdoa yang lebih mantap lagi seperti ini. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Jadikan akhir hidup saya ini, perjalanan hidup saya ini sekian tahun, proses jalani hidup saya ini, akhirkan ya Allah dengan cara husnul khotimah. Banyak ya, na'udzubillahi min dzalik, cerita-cerita yang sudah kita dengar. Ada seorang penuntut ilmu semasa 12 tahun dia melakukan menuntut ilmu, thalabul ilmu, tapi menjelang akhir hayatnya dia na'udzubillahi min dzalik tergelincir dengan godaan sehingga dia berada pada titik yang terhina. Ada juga pada saat masa hidupnya dia di mata masyarakat hina dan sebagainya, katakan seorang pelacur. Tapi di akhir hayatnya dia pulang malam kemudian melihat satu ekor anjing rela mengambil air pakai sepatu heelsnya. Kemudian si wanita tersebut dalam keadaan setelah memberikan air si anjingnya hidup, si itunya pelacurnya meninggal. Allah ridho dengan perbuatan tersebut. Allah jadikan wanita tersebut akhir hayatnya husnul khotimah. Imam Ghazali Hujjatul Islam, karyanya banyak di mana-mana. Sampai sekarang ilmunya juga masih dipelajari di pesantren-pesantren. Allah ridho bukan karena karya kitab Imam Ghazali banyak, bukan, tapi luar biasa karena pada saat Imam Ghazali pernah melakukan satu kegiatan, sedang nulis kitab, ngarang kitab, itu dulu tidak pakai pulpen, tidak pakai spidol, tapi pakai mangsi yang dicelupin kemudian ditulis. Ada lalat minum di airnya samping tinta Imam Ghazali, dibiarkan, tidak dimatikan itu si lalat. Allah ridho dengan perbuatan tersebut. Allah ridhonya karena membiarkan lalat minum di samping tintanya Imam Ghazali. Luar biasa. Oleh karena itu belum tentu juga saya selamat ya. Akhir hidupnya seperti apa, dan pendengar semua, mari kita banyak-banyak doa setelah sholat 5 waktu. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Insyaallah, mudah-mudahan ya Allah kita semua di akhir hayatnya Engkau memposisikan kita semua di akhir hayatnya dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. Ini kita harus mengakhiri acara ini dengan doa tentu yang nanti akan disampaikan Kang Ustadz. Maka Kang Ustadz. Ya, sebelum kita berdoa, mari kita kuatkan lagi, membangun spirit kekuatan dalam hati kita bahwa insya Allah ya pada saat kita selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik, apapun kondisinya kita pada saat senang dan sedih itu merupakan suatu dinamika yang tidak bisa kita tolak ya. Oleh karena itu, untuk mengkontrol semua itu adalah kita selalu mengatakan bahwa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua akan balik menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, baik suka maupun duka. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah, pendengar program Religi Pagi akan kami segera akhiri. Terima kasih sudah menyimak program ini, dan insya Allah program ini akan selalu hadir setiap hari pukul 5:05 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Subhan undur diri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.